Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia KPC akan menjelaskan materi week 4, yaitu adalah alinea atau paragraf. Anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Charlie, yang kedua, Kenada, yang ketiga, Florencia, yang keempat, Adra, yang kelima, Sharon, yang keenam, Maitreya, yang ketujuh, Selin, yang kedelapan, Jesselyn, yang kesembilan adalah Siti. Oke, yang pertama, tema alineanya adalah industri otomotif. Yang kedua adalah jenis alinea, yaitu adalah alinea pengembangan. Yang ketiga, posisi kalimat topik, yaitu kalimat deskriptif. Yang keempat adalah sifat isi, deskriptif. Yang kelima, metode pengembangannya adalah sebab akibat. Yang keenam adalah kalimat topik. Relevansi efek COO dapat ditemukan dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia. Relevansi efek COO adalah subjek, dapat ditemukan adalah predikat, dalam perkembangan industri adalah pelengkap, otomotif adalah objek, di Indonesia adalah keterangan tempat. Yang ketujuh adalah gagasan penjelas. Yang pertama adalah produsen Jepang menguasai pangsa pasar otomotif. Yang kedua, daftar 10 besar penjualan otomotif di Indonesia. Yang ketiga, akumulasi reputasi yang dibangun oleh produk otomotif Jepang. Yang keempat, produk otomotif Jepang terkenal. Oke, yang kedelapan adalah kelengkapan. Dalam alinea tersebut terdiri dari 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Kalimat pertama adalah relevansi efek COO dapat ditemukan dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia. Kalimat kedua, di Indonesia saat ini produsen Jepang masih menguasai pangsa pasar otomotif di Indonesia. Kalimat ketiga, Gaikindo tahun 2020 merilis daftar 10 besar penjualan otomotif di Indonesia. DHI Wholesale and Retail Sales periode Januari sampai November 2019 yang menunjukkan 9 merek otomotif dalam daftar tersebut berasal dari Jepang. Kalimat yang keempat, hasil ini merupakan hasil akumulasi reputasi yang dibangun sehingga produk otomotif Jepang dikenal sebagai produk yang reliable, tahan lama, hemat biaya pemeliharaan, dan irit bahan bakar. Rayanti tahun 2018. Kalimat yang kelima, di samping itu, produk otomotif Jepang terkenal karena jaringan servis, dealer, dan distribusi suku cadang yang lebih luas dibanding produk otomotif dari negara lain. Hanimsa tahun 2019. Alinea selanjutnya memiliki tema rasio nilai non-performing financing atau biasa disingkat dengan NPF mempengaruhi ROA. Posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya paragraf ekspositoris, metode pengembangannya metode definisi, kalimat topiknya subjek, non-performing financing atau NPF, predikatnya merupakan, objeknya rasio, pelengkapnya yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan yang bermasalah terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, debitur gagal memenuhi kewajiban terhadap bank. Gagasan penjelas, gagasan pertama yaitu dampak tingginya pembiayaan bermasalah kepada bank, gagasan kedua dampak tingginya nilai NPF, gagasan ketiga dan empat pengaruh negatif NPF terhadap ROA, gagasan 5 tolak belakang hasil penelitian. Kelengkapan, lengkap satu alinea berisi 6 kalimat. Kalimat pertama, non-performing financing atau NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan yang bermasalah terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debitur gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank. Kalimat kedua, semakin tingginya pembiayaan bermasalah suatu bank akan memberikan dampak negatif kepada bank yang mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Kalimat yang ketiga, semakin tingginya nilai NPF, maka akan semakin sedikit keuntungan yang didapat oleh bank. Kalimat keempat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Kalimat kelima, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pratiwi
dan Mahfud tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa non-performing financing atau NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas atau ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Kalimat keenam, namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Wibowo et al. 2013 yang mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya ada analisis alinea dari saya. Rancangan alinea sebagai berikut. Tema alinea pengangguran, penghubung kalimat adiktif, posisi kalimat topik naratif, fungsi alinea pembuka, sifat isi deskriptif, metode pengembangan, klasifikasi, kalimat topik, semua kalimat termasuk topik, kelengkapan ada 6 kalimat, gagasan penjelas, meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, kedua, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, ketiga, penjelasan mengenai pengangguran. Persyaratan alinea sudah sesuai. Di sini kelengkapan paragraf saya atau alinea saya terdapat 6 kalimat. Kemudian, alinea yang saya ambil memiliki tema yaitu faktor pengaruh investasi asing. Kemudian, jenis alineanya yaitu penutup, posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isinya yaitu naratif, metode pengembangannya menggunakan metode umum khusus, kemudian kalimat topiknya yaitu faktor yang mempengaruhi investasi asing pada surat utang emerging markets adalah keterbukaan finansial, kontrol korupsi, pertumbuhan PDB, dan penurunan yield US Treasury Bond. Kemudian untuk gagasan penjelas, yang pertama, keterbukaan finansial menunjukkan faktor likuiditas. Yang gagasan kedua adalah kontrol korupsi menunjukkan faktor risiko. Kemudian gagasan yang ketiga, pertumbuhan PDB dan yield US Treasury Bond mewakili potensi return. Untuk yang terakhir, kelengkapan. Alinea ini lengkap, yaitu satu alinea memiliki 4 kalimat. Yaitu kalimat yang pertama, faktor yang mempengaruhi investasi asing pada surat utang emerging markets adalah keterbukaan finansial, kontrol korupsi, pertumbuhan PDB, dan penurunan yield US Treasury Bond. Kalimat kedua terdapat, keterbukaan finansial menunjukkan faktor likuiditas yang mempengaruhi minat investasi asing pada surat utang. Kemudian kalimat ketiga, kontrol korupsi menunjukkan faktor risiko yang dipertimbangkan oleh investor. Kemudian kalimat yang terakhir, pertumbuhan PDB dan yield US Treasury Bond mewakili potensi return yang diharapkan oleh investor. Catatan, alinea ini sudah sesuai dengan persyaratan alinea. Alinea ini saya ambil dari jurnal Sinta dengan judul Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kontrol Korupsi, dan Yield Terhadap Investasi Asing di Pasar Sun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai rancangan alinea menggunakan paragraf yang saya pilih. Melalui paragraf yang saya pilih terdapat tema alinea yaitu peran etik governance. Untuk jenis alineanya yaitu paragraf pengembang, posisi kalimat topiknya adalah paragraf deduktif-induktif, sifat isinya berupa paragraf ekspositoris, lalu metode pengembangannya yaitu adalah metode sebab akibat. Kalimat topiknya yang saya pilih adalah kalimat di atas ini dengan subjek yaitu etik governance, predikat peningkatan manajemen risiko, dan juga peningkatan komunikasi. Objeknya adalah 17 perusahaan, pelengkapnya adalah terkait teknologi informasi dan juga antara teknologi informasi dan bisnis. Lalu keterangannya di sini menunjukkan keterangan waktu yaitu Juni 2013 sampai bulan Maret 2014. Lalu terdapat gagasan penjelas yaitu adalah gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf yaitu etik governance merupakan mengalami peningkatan manajemen risiko dan komunikasi. Untuk gagasan penjelas 1, 2, dan 3-nya itu mengikuti di kalimat-kalimat selanjutnya. Lalu untuk kelengkapan paragrafnya itu terdapat kalimat 1, 2, 3, dan 4. Dari kalimat 1, 2, 3, dan 4 ini terdapat beberapa kalimat yang dimana paragraf ini memiliki 4 kalimat. Jadi dari kalimat 1 merupakan kalimat pertama, kalimat 2 ialah kalimat kedua, kalimat ketiga ialah kalimat 3, dan kalimat 4 adalah kalimat keempat atau kalimat terakhir. Di sini paragraf yang saya ambil
bersumber dari peran implementasi tata kelola teknologi informasi governance sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dari Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi. Yang selanjutnya yaitu terdapat 5 baris dalam satu alinea dengan tema pengetahuan investasi. Jenis alineanya yaitu alinea pembuka karena berada pada awal dari serangkaian alinea. Lalu posisi kalimat topik yaitu deduktif induktif. Metode pengembangannya yaitu menggunakan metode definisi. Lalu kalimat topiknya yaitu pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Lalu juga terdapat pada kalimat yang terakhir dijelaskan pula yaitu pengetahuan akan hal tersebut akan memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan berinvestasi karena pengetahuan merupakan dasar pembentukan sebuah kekuatan seseorang untuk mampu melakukan sesuatu yang diinginkan. Lalu dalam kalimat alinea ini terdapat 4 gagasan, di mana gagasan pertama yaitu proses belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Gagasan kedua yaitu kinerja merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Lalu gagasan 4 yaitu pengetahuan investasi adalah pengetahuan dasar. Yang keempat yaitu ukuran variabel yang digunakan untuk pengetahuan investasi menurut Kusumawati pada bukunya yang terbit tahun 2011 yaitu adalah pemahaman tentang kondisi berinvestasi, pengetahuan dasar penilaian saham, tingkat resiko dan tingkat pengambilan return investasi. Lalu dalam segi kelengkapan sudah jelas jika paragraf ini sudah lengkap karena tersusun dari 5 kalimat. Selanjutnya, alinea ini diambil dari artikel yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tema dari alinea tersebut adalah sumber penerimaan negara. Jenis alineanya adalah paragraf pembuka. Posisi kalimat topik yaitu paragraf deduktif karena kalimat topiknya berada pada awal paragraf. Kemudian, sifat isinya yaitu paragraf ekspositoris, dan metode pengembangan paragrafnya yang menggunakan metode umum khusus. Kemudian kalimat topiknya yaitu memasuki pembangunan jangka panjang, pemerintah Indonesia berusaha menggalakkan sumber penerimaan negara, khususnya sumber utamanya yaitu dari sektor pajak. Gagasan penjelasnya terdiri dari 3, yaitu gagasan yang pertama, reformasi perpajakan. Gagasan yang kedua, Indonesia menganut sistem self-assessment. Gagasan yang ketiga, wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian selanjutnya ada kelengkapan. Alinea tersebut terdiri dari 4 kalimat, di mana terdapat 1 kalimat topik dan 3 kalimat penjelas yang menunjang kalimat topik. Kemudian di sini ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4 yang terdapat dalam alinea tersebut. Kesimpulannya, alinea tersebut sudah sesuai dengan persyaratan alinea, yaitu kesatuan paragraf, kepaduan atau koherensi paragraf, dan kelengkapan paragraf. Tema alinea yakni perlambatan pertumbuhan ekonomi global, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik yakni deduktif, sifat isi naratif. Metode pengembangan, metode umum, kalimat topik yakni permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan. Gagasan penjelas ada 3. Gagasan pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Gagasan kedua, berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gagasan ketiga, merosotnya kinerja ekspor melemah dan harga komoditas dunia. Lalu selanjutnya ada kelengkapan. Satu alinea memiliki 3 kalimat. Kalimat pertama, permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan. Lalu kalimat yang kedua, perlambatan secara global kemudian berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalimat yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun karena kinerja ekspor yang melemah dan harga komoditas dunia yang merosot.
Alinea selanjutnya, tema alinea, pajak reklame. Jenis alinea, pengembang. Posisi kalimat topik, induktif. Sifat isi, ekspositoris. Metode pengembangan, alamiah. Kalimat topik, pajak reklame merupakan jenis pajak yang menyumbang piutang yang terbesar setelah pajak bumi dan bangunan. Pajak reklame merupakan subjek. Jenis pajak yang menyumbang, predikat. Piutang, objek. Yang terbesar, keterangan. Setelah pajak bumi dan bangunan, pelengkap. Gagasan penjelas untuk kalimat pertama, target pendapatan pajak reklame. Kemudian gagasan yang kedua, tercapainya realisasi pajak reklame. Yang ketiga, upaya menggali potensi pendapatan pajak. Kelengkapan, terdapat 4 kalimat. Kalimat pertama, target pendapatan pajak reklame terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020, target menurun sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada semua lini sektor usaha, sehingga berdampak pada menurunnya penyelenggaraan reklame. Yang kalimat kedua, realisasi pajak reklame telah tercapai pada beberapa tahun terakhir, kecuali tahun 2019. Kalimat ketiga, berbagai upaya telah dilakukan dalam menggali potensi pendapatan pajak daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, namun demikian, jika dilihat dari laporan keuangan, Kota Surabaya, pajak reklame merupakan jenis pajak yang menyumbang piutang terbesar setelah pajak bumi dan bangunan, secara rinci seperti yang terdapat dalam tabel 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.